Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Neng Nanok. Hari ini Neng Nanok Channel mau tetap memberitakan tentang Vina Cirebon ya. Ini tentang Pak Jutek yang ini ya, Komnas HAM kok ini gitu, apa sih? Kenapa gitu bilangnya oknum, dan itu oknumnya anak buahnya Pak Rudiana, bukan Pak Rudiananya. Yuk cekidot, kita tonton bareng-bareng. Yang saya tahu dari mana kalau itu nggak betul ada yang ngomong. Betul. Klien kami tidak pernah menunjuk siapa loh. Dia hanya sebut nama. Ya. Waktu itu Aldi dengar. Ya kalau saya sebut nama Mbak Fristian, gitu kan? Apa Fristian ini? Apakah cuma di Indonesia itu satu namanya Fristian? Ya. Tidak tunjuk nama loh. Ya. Itu tugas Mabes Polri untuk membuktikan siapa yang terlibat. Kan pasti ada catatannya, yang berdinas siapa, yang menangkap siapa. Ya kan, tugas teman-teman Mabes Polri. Pertanyaan saya, kenapa kebakaran jenggot terus sampai akhirnya ada yang bikin somasi? Dan salah pula mengakui kan, langsung di situ kan. Saya WA Pak Aris Papua waktu itu. Bener gak nih, wah katanya salah ketik. Orang pengacara ya bisa tahu, bisa ketawa lah semua gitu kan. Kalau salah ketik, itu formil legal standing loh. Di dalam hukum itu namanya legal standing. Saya memberikan kuasa kepada Mbak Fristian ya, Mbak Fristian. Ini loh, saya memberikan kuasa. Ini memberikan kuasa ketika saya mensomasi orang kan ada legal standing. Legal standing saya ketika mensomasi apa? Ya kan? Apakah di situ kalau memang itu salah ketik, apa dong mau gantinya apa dia? Saya adalah Aris Papua yang disebutkan ini begini. Saya tidak ada di situ. Terus dasarnya apa disomasi? Klien kami misalnya. Kalau itu salah ketik ya, apapun dia mau ini lakukan, ya silakan aja. Di dalam poin pertama jelas kok, ya kan? Ya kan? Klien kami adalah Aris Papua yang benar melakukan penyelidikan, ada penyidik yang memeriksa A, B, C, D termasuk Aldi di dalamnya. Terus dibilang itu salah ketik. Bukan penyidik katanya. Bukan penyidik. Kurang kata bukan. Katanya kurang kata bukan penyidik. Dia tambahin kata bukan. Ya, Bukan penyidik, katanya kata kurang. Itu kan kurang ketelitian ya kalau menurut saya. Kalau sih, kalau dia nggak merasa situ ya diam aja orang. Kecuali Aldi menunjuk, ini loh mukanya yang ditunjuk ini Aris Papua ini misalnya yang memberikan somasi ini, itu boleh dia somasi. Jadi ceritanya Aldi kenapa menyebutkan nama itu karena mendengar. Bukan melihat. Karena waktu itu dalam posisi sedang dipukul. Dia nggak pernah sebut nama fotonya, dia tunjuk nggak di persidangan siapa fotonya. Ini loh orangnya. Kalau di persidangan dia tunjukin fotonya, ini loh Aris Papuanya ini, yang ini. Buat saya kan aneh. Ya kalau orang nggak merasa bersalah, terus tiba-tiba kebakarannya ada sesuatu kan. Waktu itu alasannya karena sudah viral di media sosial, Bang. Iya, dia harusnya mengklarifikasi cukup. Yang dimaksud Aris Papua saya nggak pernah dinas di situ, bukan saya, sudah cukup. Kenapa dia mesti ngambil langkah hukum? Somasi ya. Somasi, ya kan? Dengan dia somasi, klien kami itu tidak pernah menunjukkan siapa orangnya. Ya, dia hanya sebut nama. Ya. Lalu kalau katakan enggak, ya enggak, tugas Mabes Polri dong. Dia kan saya tanya ke klien saya Aldi ya. Aldi, benar nggak? Benar nggak? Benar, saya dengar. Kamu tahu dari mana? Saya bilang kan gitu kan. Kenapa kamu berani ngomong? Ya Pak, saya di ini kan. Oh ya, Aris Papua, ayo kamu masuk. Kata Aris Papua, ayo kamu masuk. Maksudnya giliran? Iya. Mukulin? Iya. Ayo suruh masuk ke dalam situ. Gitu kan? Saya belum ketemu ngobrol panjang dengan Aldi ya, tapi saya ketemu sama Saka Tatal, katanya memang malam itu beberapa jam ya, dari tanggal 31 sampai besoknya tanggal 1 itu bahkan t-shirt kaos yang mereka gunakan itu buat pelap darah, Bang. Kalau itu versi Saka Tatal. Jadi mungkin yang dijelaskan oleh Aldi adalah di saat dia mungkin sudah dipukulin banget, dipanggil lah bergiliran ya. Nama itu muncul, nah itulah yang disebutkan di persidangan. Ya, dia mendengar nama ya yang tadi yang disebutkan Mbak Fristian ya. Fristian bahwa nama Gugun, nama itu dia sebutkan di situ nama betul. Tapi dia tidak pernah menunjuk siapa orangnya. Tugas teman-teman Bareskrim Mabes Polri. Kami kan sudah laporkan Rudiana dan kawan-kawan. Sebutkan aja yang disebut dengan Aris Papua itu yang mana sih? Siapa tahu ada julukan kan? Betul nggak? Siapa tahu ada julukan. Ya bukan orangnya ini gitu kan, bisa aja gitu loh, ya kan? Tapi kan kalau yang nggak merasa melakukan buat ya tenang-tenang aja lah, nggak usah kerusuh gitu kan,
gitu loh. Apalagi sampai somasi terus akhirnya jadi salah gitu kan. Menurut saya sih nggak usah ya, santai aja ya. Oh, kami kan tidak juga mengejar bahwa ini bersalah. Udah jelas-jelas disebut Rudiana juga misalnya nih kan gitu kan, kami kan laporkan berdasarkan pengakuan klien yang menangkap kan gitu kan, bahwa mereka para terpidana satu dengan yang lain saling melihat ya kan, kita laporkan, tinggal diperiksa aja bener apa enggak ya. Bukti fotonya mereka luka ya iya, bahwa bukti mereka dipukul saling melihat saksi iya ya, semua. Kurang apa lagi, coba video yang kemarin beredar, coba lihat ya kan, sampai begini jangan direkam kan, buka borok sendiri kalau menurut saya. Itu video yang kami tayangkan ya. Iya, bayangin kalau nggak ada video, coba gitu. Ini saya nggak katakan ya, ini kan video yang udah beredar. Lihat nggak video kemarin? Kami juga dalam konteks menayangkan itu gitu ya. Jadi Bang Jutek sebagai penonton pasti punya persepsi terhadap video tersebut. Direkam Ya, aja berani begitu kan gitu kan. Memang nggak terjadi, ketika direkam itu nggak kelihatan. Makanya pertanyaan saya waktu itu ke Bu Elsa, apakah mungkin pemukulan itu dilakukan setelah divideokan? Itu kan juga satu probabilitas, sebuah kemungkinan kan Bang. Apakah itu pemukulan itu juga dilakukan? Tapi kan Bu Elsa karena kuasa hukumnya dari Ibtu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua, Anwar gitu ya, mengatakan bahwa yakin betul bahwa penganiayaan itu tidak terjadi di Polres Cirebon Kota, tapi diduga terjadi mungkin di saat mereka ada di Dirkrimum, di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Oh, kalau begitu lempar lagi nanti teman-teman di Polda, nanti bisa marah nanti. Ya kan? Dugaan penganiayaan ini sudah diiyakan oleh dua lembaga, Komnas HAM dan LPSK. Ini bukan isu lagi. Kalau kemarin kita masih berani pakai diduga terjadi penganiayaan. Ini sudah press conference dari dua lembaga negara. Ya, saya sudah wawancara Komisioner Komnas. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Ini menurut saya bukan dugaan lagi. Ini sudah terjadi. Siapa oknumnya? Silakan dong. Kenapa kami laporkan Ibtu Rudiana saat itu? Karena dia yang menangkap. Lalu tidak pernah komunikasikan lagi. Ternyata para klien kami itu babak belur. Dia yang harus menjelaskan, membuktikan dugaan itu. Ya wajar dong kami laporkan dong. Yang pernah menangkap itu unit dia kok. Ya kan? Dan teman-teman mengatakan mereka semua itu dipukul itu di unit narkoba. Ya dia harus buktikan. Masalah terbukti nggak terbukti, nggak mungkin dia ada kesempatan untuk membalas, menyerang, lapor balik misalnya, nggak mungkin. Tugas dia, gitu loh. Bang Jutek, kalau mungkin Bang Jutek udah nonton juga wawancara saya dengan Bu Elsa, bilang ya di bawah penguasaan Rudiana itu kan hanya sekitar beberapa jam gitu ya. Di Polres Cirebon Kota hanya sekitar 31 jam gitu ya, terhitung 24 jam pada tanggal 31 sampai kemudian diserahkan ke Polda Jawa Barat. Kalau menurut versi yang Bang Jutek sudah tanyakan kepada para terpidana, nggak perlu, ini bukan soal logis atau tidak logis ya, karena Bang Jutek adalah pengacara yang bisa bertanya langsung kepada para terpidana, itu memang terjadi nggak penganiayaan di dalam kurun waktu sekitar 31 jam itu, atau bahkan hanya beberapa jam di bawah penguasaan Ibtu Rudiana CS? Fakta di persidangan PK kemarin, kami kan ada lihat pertunjukan foto ada 6 terpidana yang babak belur di luar Aldi. Banyak semua itu yang beredar. Kami tanyakan semua di depan persidangan, 6 terpidana itu mengatakan itu mereka. Kapan terjadi? Hari tanggal 31 Agustus 2016. Dan juga ada masyarakat yang melihat bahwa besoknya tanggal 1 itu memang melihat foto itu. Kami hadirkan juga. Jadi ini bukan foto beberapa hari setelah itu. Beberapa hari. Itu satu. Kalau Pak Rudiana mengatakan dia hanya menangani, menguasai, mengamankan mereka beberapa jam, ini fakta juga persidangan. Saya bicarakan fakta persidangan. Nonton aja YouTube-nya. Ini kan karena sudah terbuka untuk umum kan. Ini fakta persidangan. Bisa diakses banyak. Bisa diakses karena ini terbuka untuk umum. Jadi berani saya cerita. Ya kan, kita nggak menuduh, nggak apa. Ini fakta persidangan. Saya hanya meneruskan apa yang terjadi di persidangan. Bahwa siapa si Ucil? Rivaldi, ya, Ares Ucil. Dia kan ditahan di Polsek Utara Barat. Ya, yang menjemput dia di Polsek Utara Barat siapa? Besoknya. Bukan malam, bukan tanggal 31 Agustus. Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Siapa? Rivaldi mengatakan Rudiana. Dan disaksikan oleh Sudirman. Sudirman juga mengatakan sama satu mobil sama Rudiana.
yang datang ke sana. Malah kita lagi-lagi ya ingatkan ke netizen ya, Pak Rudiana adalah kanit narkoba. Ya, ini fakta ya dalam persidangan. Sehingga kemudian kalau pakai fakta ini ya, jadi pertanyaan buat kita ketika Komnas HAM pun menyampaikan bahwa ya sudah ada proses pada tahun 2017 dan yang mendapatkan sanksi etik itu adalah salah satu anak buah dari Ibtu Rudiana terkait dengan dugaan penangkapan secara sewenang-wenang. Kenapa bukan Ibtu Rudiana? Itu kan jadi pertanyaan, Bang. Iya, jadi saya juga nggak tahu ya kenapa saat itu yang dapat sanksi etik bukan dia ya. Salah satu anak buahnya. Salah satu anak buahnya. Ya kan di dalam. Sanksinya demosi ya. Ya di dalam peristiwa ini kan kita kenal ya, tidak ada komandan tidak ada anak buah yang salah. Ya. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Jangan lupa like dan